Halo teman-teman semua, kenalin, aku Rizka. Aku Iksan. Jadi kita berdua di sini mau cari orang nih buat diajak diskusi mengenai apa? Mengenai lingkungan yang ada di UNY. Betul sekali. Nah, sekarang kita mau nyari orang-orangnya nih. Yuk. Ayo kita misah dulu ya buat nyari orang-orangnya. Bye. Bye. Permisi Kak. Iya. Nah, halo semuanya. Perkenalin, aku Rizka dari Agribisnis Angkatan 2021. Nah, aku minta waktunya kalian sebentar ya. Jadi aku mau ngajak kakak semua buat diskusi mengenai masalah-masalah apa aja sih, masalah-masalah lingkungan apa aja sih yang ada di UNY. Kalau misalnya boleh aku mau minta waktu kakaknya sebentar diskusi bareng. Boleh nggak nih? Oh ya, kalau misalnya boleh, boleh gabung sama teman-teman yang ada di sana yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya teman-teman semua, nama saya Iksan dan teman saya. Saya Rizka, jadi kita berdua sebagai fasilitator di sini. Dan di sini saya ditemani oleh Saya Silakan sebagai pemulai. Jadi nanti saya akan mencatat seluruh apa yang kita diskusikan. dan di belakang layar ada teman-teman saya itu Rajib dan Ega sebagai kameramen dan ada Gesti sebagai intern. Oke. Sekarang ini Mas Bambang mungkin bisa perkenalan dulu nih nama-nama masing-masing terus sama disebutkan dari komunitas apa. Mungkin dari sebelah kiri dulu nih. Tanpa salam ya, perkenalkan nama saya Ibu Adam Ahmadi, biasa dipanggil Ibu. Saya dari KM Koperasi Mahasiswa. Sekian. Perkenalkan nama saya Lili Fagianti, bisa dipanggil Lili. Saya dari KPM Kobar. Perkenalkan saya Jatina Kamila, biasa dipanggil Lia, dari UKM KPM Kobar. Perkenalkan saya Valentia Diamanda dari UKM. Perkenalkan, saya Fadila, bisa dipanggil Fadil, saya dari UKM Badminton. Perkenalkan nama saya Iska Ridwan dari UKM Tasik. Perkenalkan nama saya Rizky Hidayat, biasa dipanggil Diki dari mahasiswa bisnis. Ya mungkin tadi udah perkenalan ya. Nah jadi aku mau ngasih tau nih tujuan kita ngajak diskusi kakak-kakak di sini. Oke. Jadi tujuannya itu kita di sini mau berdiskusi mengenai masalah-masalah apa aja sih yang ada di lingkungan kampus UNY ini. Nanti kita diskusi dari kelebihan sama kekurangannya apa, terus nanti kita simpulin untuk mencari solusi dari kekurangan itu. Nah sekarang kami mau minta kakak semua untuk membuat peta tempat di daerah UMY ini yang kakak sering kunjungi. Dan nanti dari tempat tersebut kita ngejelasin kelebihan, kekurangan, dan dicari solusinya bareng-bareng. Langsung aja kali ya kita buat petanya bareng-bareng. Terima kasih teman-teman semua sudah mau menggambar petanya. Nah, kita langsung masuk aja nih ke tempat pertama, yaitu sportorium. Nah, kalau dari sportorium kekurangan kelebihannya apa? Kalau dari aku kelebihannya itu ya kayak ada. Kalau dari aku sih kelebihannya sportorium itu ruangannya luas ya. Habis itu dia tuh cocok banget buat kayak acara wisuda, acara-acara bisa disewain gitu kan. Nah, mungkin kalau dari kekurangannya itu harga sewanya mahal. Terus sama kayak toiletnya itu kurang dari segi banyaknya, mungkin fasilitas itu kayak kurang memadai gitu ya. Nah di situ bukan. Mungkin tadi ada kekurangan dari sportorium. Jadi ini ya sudah menyebutkan kekurangannya ada harga sewa yang mahal sama toilet yang masih kurang banyak ya, karena ruangannya luas pasti butuh sewa. Kita teman-teman ada yang mau ngasih solusinya gimana nih buat sportorium kekurangan yang kita tadi? Kalau dari aku sih, mungkin dari sponsornya kayak ngadain promo lah, biar orang-orang lebih tertarik buat sewa gedung itu juga dengan harga yang terjangkau, tapi kan ya dalam rangka promosi aja. Jadi kalau yang lain dari fasilitas yang kurang tidak, gimana sih harusnya? Kita tuh sedikit tambahan ya. Tadi sewa yang mahal.
mungkin sebagai kita sebagai mahasiswa gitu kita mengajukan opsi ke pihak kampus boleh banget untuk tentang kebijakan mahalnya sportarium gitu. Terus yang kedua untuk fasilitas WC yang minim. Nah itu bisa banget kita konsul dan juga pihak yang ada di sport ini untuk menambah fasilitas-fasilitas yang ada di sporton. Misalnya WC-nya kurang itu kita bisa banget buat apa namanya ya, ngasih solusi kita buat kita gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang mau ngajuin solusi lagi bisa banget. Solusinya mungkin ini ya, untuk fasilitas kamar mandi itu lebih apa ya, petugasnya itu lebih dikasih lagi untuk pengecekan agar fasilitas di situ tuh kamar mandi ya terutama ya itu tetap jangkau dan bersih gitu, terawat gitu. Soalnya bila kan kayak kurang, tapi kan ini buat acara sering banget dipakai ya, kalau tidak terlalu diperhatikan juga ya sangat saya lebih ditingkatkan apa ya, pengecekan atau menambah apa ya, tim untuk membersihkan kamar mandi. Ya mungkin itu semua ya tadi solusi dari teman-teman semua yang sudah kita tampung. Mungkin kesimpulannya dari Sporto ini dilebihkan pengembangan fasilitasnya ya, terkait tadi kebersihan WC, kemudian pengajuan tentang harga sewa. Ya mungkin itu semuanya. Kita lanjut ke tempat selanjutnya, yaitu ada Masjid Kampus. Untuk Masjid Kampus bisa disebutkan kelebihan dan kekurangannya apa saja? Menurut saya untuk kelebihan, alhamdulillah banyak ceramah dari narasumber-narasumber yang keren, dan fasilitas ruangannya, untuk kapasitas ruangan lumayan luas ya, dan fasilitasnya cukup memungkinkan. Mungkin dari segi Al-Quran, terus tempat wudhunya yang lumayan. Nah untuk kekurangan, untuk air itu airnya keruh ya, menurut saya kotor, dan untuk perempuan yang mau sholat itu kan harus melewati saf laki-laki, jadi itu agak membuat perempuan tidak nyaman. Ini tadi yang udah disebutin kekurangan yang ada di Masjid Kampus ini ya, teman-teman yang punya solusi boleh banget sih buat ngajuin solusi. Paling saya ingin coba ngasih solusi kayak terkait dengan air masjid kampus ini yang mungkin dari pihak pengelola masjid atau pengurus masjid bisa mencari tahu dari sumber air itu keruh beneran apa enggak, apa bisa dari selang-selangnya gitu. Nah setelah mencari tahu kan jadi tahu itu permasalahannya di mana. Mungkin bisa yang intinya mengecek dari sumber mata air dari air itu atau selang-selangnya air. Kesehatan airnya. Terus untuk tentang saf laki-laki yang kalau misalnya perempuan sholat harus melewati satu laki-laki, dan itu membuat kita tidak nyaman. Nah solusinya enaknya kayak gimana tuh? Saya mungkin pemberian sekat untuk di bagian laki-laki, jadi agar perempuan yang mau naik ke atas itu nggak ada interaksi dengan laki-laki. Ya, teman-teman ada lagi yang mau ngasih solusi dari kekurangan maskam ini? Ya mungkin seperti supporter sebelumnya ya, kita sebagai yang menggunakan fasilitas maskam tersebut mengajukan kepada pengelola masjid tersebut supaya fasilitas-fasilitas ini bisa kita nikmati dengan nyaman, dengan aman. Ada lagi yang mau ngasih solusi? Ya, cukup ya. Nah, dari kekurangan tadi dapat disimpulkan bahwa solusinya itu yang pertama pengelola airnya ya. Ini pengelola airnya mungkin bisa diperhatikan lagi. Terus yang kedua untuk sekat baris laki-laki mungkin dikasih sekat ya, biar agak tidak terlihat sama wanita. Terus untuk sebagai pengguna juga harus memperhatikan gitu kan kamar mandinya seperti apa. Lanjut ke basket. Mungkin buat basket bisa disebutin kekurangan kelebihannya.
Ya, langsung aja ya. Sendiri itu kelebihannya itu ya lapangannya udah cukup bagus, terus kan biasanya juga dipakai untuk acara-acara kayak acara kecil. Nah, terus kekurangannya itu lapangannya itu lantainya kotor, terus kayak fasilitas kayak bola itu kurang. Jadi kekurangan tadi tuh fasilitasnya kotor, lantainya kotor ya, terus sama bolanya yang kurang. Ya mungkin teman-teman ada yang mau ngasih solusi untuk permasalahan yang ada di basket. Ya boleh. Mungkin untuk masalah kurangnya bola itu bisa dianggarkan untuk membeli bola basket ya, karena banyak juga yang mahasiswa yang mengikuti basket dan juga pasti jadwalnya kan beda-beda ya. Mungkin bisa untuk latihan bareng-bareng. Jadi solusi untuk mungkin sebagai pemain basket mungkin ya, yang anggota UKM basket itu mempunyai anggaran gitu lah. Kalau nggak bisa loh buat ngajuin, biasanya itu bisa kalau misalnya buat ngajuin ke fakultas atau prodi untuk fasilitas UKM. Terus untuk lapangan yang kotor nih, enaknya gimana? Mungkin teman-teman ada yang mau ngasih solusinya? Untuk lapangan yang kotor mungkin dari teman-teman basket sendiri bisa selama itu bersih lah dan masuk ke atau mungkin dari tinggal kampus dan kita juga di Lagi yang mau solusi ya, untuk ya. Mungkin dari kesimpulan dari kekurangan lapangan basket ini, yang pertama itu untuk bola mungkin bisa dianggarkan baik untuk para anak-anak UKM atau enggak bisa mengembalikan anggaran ke fakultas atau prodi. Nah untuk kebersihan ini mungkin anak-anak UKM-nya bisa lebih menjaga lagi lapangan basket gitu kan, terus bisa menghubungi pengelola yang juga untuk membersihkan lapangan basket. Yang langsung lanjut aja ke tempat selanjutnya. Selanjutnya ada lapangan badminton. Ini bisa disebutkan dengan kekurangan dan kelebihan. Kalau dari lapangan badminton sih kelebihannya ya gedungnya sudah cukup baik ya, itu udah standar untuk badminton, gedungnya besar, terus juga sering dipakai acara-acara kecil juga. Dari segi kekurangannya mungkin pertama dari kamar mandi itu sepertinya kurang karena cuma ada satu kamar mandi. Kemudian dari segi ribut kita nggak ada karena setiap perlombaan itu jadi kayak rasanya sepi, nggak ada yang nonton, nggak ada yang mungkin. Ini dari kekurangan saja yang disebutkan dari sama Kak Fadil nih. Kira-kira teman-teman punya solusi apa? Yang pertama tadi ada masalah toilet ya, cuma sebilik satu. Mungkin solusinya mungkin bisa disampaikan kayak sporto ya. Jadi ada pengajukan gimana enaknya pihak kampus tentang toiletnya itu mau ditambah kapasitasnya atau mau dibangunkan toilet lagi. Oke, kita nyari solusi ke permasalahan kedua tadi ya. Memang di lapangan badminton itu lapangannya sudah sesuai standar tuh. Berarti kayaknya nggak bisa nih buat para penonton datang karena nggak ada tribun. Nah, mungkin dari teman-teman ada nggak solusi gimana nih? Ya, mungkin alternatif nih, misal dibangun tribun kan sudah hal yang nggak mungkin karena sudah memenuhi kapasitas. Nah, itu teman-teman ada nggak solusi nih? Karena alternatifnya buat penonton. Kayak ini maksudnya sebenarnya solusinya ini ada kekurangan dan kelebihannya, yang dimana setiap pertandingan itu kan ada 4 lapangan di gedung kita ini. Nah, setiap pertandingan ada baiknya kita untuk pertandingan hanya menggunakan 3 lapangan, yang sisa 1 lapangan itu kita sediakan untuk penonton. Nah, tapi kekurangannya kita nggak efisien waktunya, jadi seharusnya sekali bisa 4 pertandingan, tapi ini jadi Ya mungkin teman-teman ada yang mau Jadi kesimpulannya dari
di lapangan badminton ini kan mungkin yang paling arah juga itu masalah penonton ya, masalah tidak ada pun dalam itu. Ya mungkin alternatif tadi bisa digunakan tuh, tapi ya mungkin saya harus mengangkat suatu karena harus mengangkat lain. Ya mungkin nanti kita bisa lakukan juga bagaimana dan ya kita bisa lanjut aja ya ke tempat selanjutnya, yaitu ada wall piping atau panjat tebing. Nah mungkin dari sendiri ini masih kekurangan apa? Yang pertama yang masih dipakai untuk para mahasiswa untuk latihan, yang dimana akan apa yang digunakan kita yang kedua itu juga untuk praktik tim yang untuk latihan pada tim. Terus yang kekurangannya itu yang pertama lokasinya itu menurut saya kurang, karena yang pertama dekat dengan tempat sampah itu sangat jauh juga. Dan yang kedua sekitar tempat itu masih apa ya, lokasinya itu di lokasi kan banyak batunya, ada pohon-pohonnya, itu kan kayak kurang ya efisien juga, bisa dilakukan itu kurang merawat untuk lokasi. Mungkin dari pengurangan tadi yang disebutkan sama Kak Ibu nih, dari teman-teman ada yang mau solusi nggak? Yang masalah pertama dulu itu karena korban ini tempatnya kita sama-sama. Jadi teman-teman ada yang mau solusi. Untuk masalah mungkin kalau menurut saya solusinya itu lokasinya bisa dipindahkan atau digeser ke luar kampus. Ya maksudnya yang sekiranya itu jauh dari pemukiman dan juga apa ya pokoknya itu tidak menyekat lingkungan sekitar itu. Karena kalau di kampus kan apalagi lokasinya dengan lokasi yang ada di juga. Nah, kalau dari saya itu lebih baik dipindahkan ke lokasi yang lebih baik. Kekurangan selanjutnya yaitu tempat wall climbing sendiri kan tadi Kak Ibu sebutin ya, kalau misalnya di wall climbing itu ada dekat tempatnya kayak ada balkon dan lain-lain, jadi kurang efisien karena kurang tahu juga nih. Nah mungkin dari teman-teman ada yang solusi. Saya masuk lagi ya. Mungkin dari pengguna wall climbing itu sendiri agak apa ya, aware juga sama keadaan. Gak mungkin kan kita latihan di tempat yang kurang safety, pasti seharusnya mereka ini juga aware, kayak nanti dirapihin si batu-batu yang kurang safety itu dirapihin. Ya, mungkin teman-teman ada lagi yang mau solusi? Ya, udah. Nah, mungin dari kekurangan tadi kayak dekat tempat sampah sama kurang rawat ya. Jadi kan kesimpulannya itu tadi mungkin tempat sampahnya yang tadi kita dipindahkan ke jauh dari pemukiman. Terus yang kedua masalah kurang terawat kayak banyak batu-batu mungkin lebih bisa diperhatikan lagi perawatannya. Jadi kita langsung lanjut aja ya ke Taman Batu nih. Taman Batu kampus. Mungkin bisa dijelaskan kelebihan sama kekurangannya. Nah, untuk kelebihan Taman Batu ini berbeda banget lah teman-teman mahasiswa, berdiskusi, kerjain tugas, kelompok atau bahkan pengatur bersama dengan temannya. Nah, tapi kekurangannya Taman Batu ini banyak orang yang kurang. Itu pun salah satunya banyak perempuan. Dan kedua itu kurangnya dua tentang satu ruang di Taman Batu. Ya, mungkin dari tadi kekurangan dari Taman Batu banyak ilmu. Terus yang kedua kurang banget satu listriknya buat aja itu, jadi pasti kalau misalkan bagi kita habis ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa kasih solusi dari kekurangan itu. Mungkin bisa diagendakan untuk aku berlakukan mungkin ya untuk tugas yang karena memang banyak banget kampus yang jadi nggak nyaman. Mungkin untuk permasalahan yang kedua mengenai charger yang kurang kelemahannya. Sama kayak sebelumnya, kita ajuin aja ke pihak kampus untuk ditambah fasilitas charger itu. Ya, mungkin ada lagi yang mau memberikan solusinya? Bisa
juga diberikan pihak kampus atau juga bisa mengecekkan rutin terkait kerja itu karena kan punya konsep kan malah ada yang ikut juga kan ya. Dengan lagi misalnya kalau kan kalau karena kurang mungkin bisa bawa terminal sendiri biar ini enak kan Ya kalau misalnya udah siap-siap untuk kelompok ke terminal ya, sendiri. benar. Kayak mungkin dari kekurangan tadi ini ya bisa kita simpulin. Yang pertama mungkin dari pihak kampus lebih memperhatikan lingkungannya ya. Untuk benar-benar kayak di kampus ini banyak yang bukan cuma di Taman Batu, bahkan di taman-taman lainnya itu sudah benar-benar nyambung. Nah mungkin bisa dibahasnya atau gimana gitu. Terus yang selanjutnya untuk masalah colokan itu ya balik lagi mungkin pihak kampus bisa menambah colokan-colokan yang ada di Taman Batu dan yang solusi yang mungkin lebih mudah mungkin ya untuk mahasiswa setiap melakukan kerja kelompok yang ada di Taman Batu itu bisa untuk membawa terminal sendiri gitu loh. Oke, mungkin kita lanjut aja untuk tempat greenhouse nih untuk kekurangan dan kelebihannya mungkin bisa sedikit. Kelebihan dari greenhouse ini sebenarnya apabila diurus atau dirawat dengan baik berpotensi untuk dijadikan posisi banding dan juga nanti fakultas pertanian ya. Untuk kekurangannya mungkin tempat-tempatnya yang sempit, terus tempat-tempatnya itu kurang terawat. Mungkin dari kejadian di sini kayak yang pertama tuh ada jalan yang kurang jelas ya, kemudian terus ada parkiran yang sempit, terus tempatnya juga kayaknya kurus sendiri ya. Intinya teman-teman sih ada yang mau solusi nggak? Yang pertama tuh masalah tentang jalan yang kurang jelas, gimana solusinya? Bola itu bisa apa namanya kompromi lagi atau komunikasi sama pihak kampus untuk memperluas parkirnya. Mungkin dari parkiran yang sempit nih, mungkin cukup itu aja, mungkin nggak ada solusi lain selain memang memperluas parkiran. Jadi maksudnya ini kan memang tempatnya sekarang nggak terlalu lebar ya, mungkin bisa dialihkan ke lahan yang dekat situ lah untuk buat itu parkiran. Terus ada kepala selanjutnya yaitu tempatnya yang terlihat kurang terurus nih. Nah, dari teman-teman sendiri gimana nih solusinya? Mungkin bisa menempatkan orang untuk merawat ya, merawat greenhouse-nya itu kan banyak banget tanaman-tanaman yang nggak lurus, kasihan gitu. Itu masalah kurang rawatnya kita bisa dilakukan. Kita bisa melakukan perbaikan kepada pembersihan, kemudian bekerja ataupun juga bikin duitnya buang dan kita bisa cek. Kemudian dari greenhouse, kemudian kekurangan terus solusinya ada memberikan pelan karena masih kurang jelas, terus ada pembuat parkiran atau memberi lahan yang dekat sama greenhouse buat ribuan parkir. Terus perbedaan sama terkait pengurus di greenhouse tersebut, mereka sebenarnya mau beneran kerja atau cuma mau mengurus ruangan saya tadi yang disebutkan ya. Jadi dari semua tempat yang sudah meminimalkan solusinya, mungkin yang jadi pusat solusinya itu ada orang ketiga ya, yaitu dari pihak kampus sendiri. Kita mungkin sebagai mahasiswa cuma bisa mengajukan nih apa aja yang harus diajukan, apa aja yang harus dikembangkan nih. Gimana dari tadi kan yang bertambahin? Oke, mungkin itu aja ya untuk diskusi kita kali ini ya. Terima kasih banyak buat semua yang udah bisa berdiskusi bersama kami. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.